dan Rem 161 Sakti yang diwakili oleh Pak KSM bersama seluruh pejabat di tingkat Korem. Mohon maaf kalau saya sebut satu-satu nanti keliru, salah, saya gabung saja seluruhnya yang saya kasihi. Pak Dion dan saudara kakak adik semua, teman-teman wartawan, pejabat yang dengan saya sama-sama dari Kalawai, ada Pak Wakapolres, ada Pak Dandim, Pak Sekda, dan seluruh yang saya hormati kasih pada acara sederhana silaturahmi ini. Tentu dengan kerendahan hati, rasa hormat, terima kasih saya buat Pak Dandrem, Pak Kasem, Om Dion, dan seluruh pejabat di tingkat Korem yang merencanakan hal ini, memfasilitasi hal ini sampai terjadi hari ini. Rasa hormat, terima kasih ini didasari oleh kekeliruan saya, kesalahan saya, karena saya yang salah sebagai orang yang dituakan di Alor. Saya yakin percaya bahwa saya yang salah, sehingga demikian yang difasilitasi oleh teman-teman atau pejabat di tingkat Korem. Tentu rasa hormat, terima kasih saya atas pemerintah daerah maupun pribadi bahwa hal-hal seperti ini terjadi oleh karena ketidaktahuan saya di tengah-tengah kemelut kerja yang sangat luar biasa. Sehingga demikian permohonan maaf atas semua yang saya buat secara pribadi maupun dalam tugas kepada TNI secara keseluruhan maupun khusus pada Korem dan Om Dion. Saya meminta maaf atas kekeliruan, kesalahan, dan kekhilafan ini. Mudah-mudahan hal-hal ini membuat lebih dewasa saya dalam melaksanakan tugas tanggung jawab yang diberikan oleh masyarakat maupun pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini, sehingga demikian lebih mempererat tali persatuan, kesatuan, rasa persaudaraan, kemitraan, kolaborasi. Saya berutang besar, berutang budi yang sangat besar pada TNI. Kenapa? Ketika saya masih camat di daerah perbatasan, TNI punya jasa yang besar bagi saya, termasuk yang keluar sampai saya berhasil. Dan TNI punya jasa bagi saya selama saya bupati, bekerja dengan saya dan mengantarkan masyarakat Alor pada sebuah titik kehidupan yang lebih baik, khusus untuk pertanian. Sehingga demikian saya berutang budi yang terlalu besar dalam tugas saya ketika saya masih camat maupun juga di jabatan bupati masuk pada tahun yang ke-7 di masa kedua ini. Terlalu berat karena terlalu besar, karena Pak Dandim dan teman-teman membantu saya di gunung, di lembah, di laut, di mana saja terlalu berat terlalu besar buat saya, sehingga Alor juga terangkat kehidupan ekonomi masyarakat di sana. Hanya beberapa waktu saya keliru, saya salah. Hari ini saya mohon maaf semua. Mudah-mudahan kolaborasi dan kerjasama ini tetap akan berjalan. Dan ini sebagai anak-anak Tuhan, termasuk anak-anak yang dilahirkan di Nusa Tenggara Timur, bagian dari permenungan kita semua sebagai orang-orang bersaudara, sebagai orang-orang yang kerja untuk NTT maupun untuk bangsa ini. Rasa hormat, terima kasih saya kepada Pak Dandrem, Pak Kasrem, Om Dion, dan pejabat di tingkat Korem. Satu yang saya minta, jangan karena ini persoalan dan jam saya ditarik, saya minta tetap bersama dengan saya, karena orang ini cukup baik, biasa memberi masukan dan juga mengantarai berbagai kesulitan di daerah. Saya minta tolong beliau untuk menyelesaikan. Dan inilah jasa baik dari teman-teman TNI yang bertugas di Alor di daerah perbatasan. Selama saya hidup ini tidak ada TNI yang bikin susah rakyat, tidak ada TNI yang bikin susah orang. Saya mungkin dalam hidup yang bikin susah TNI. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf. Dari semua ini, mudah-mudahan salah hilaf ini bisa diterima oleh pada
Kasrem mewakili Dandrem dan Om Dion, dan sebagai anak tentu di hari Natal ini menjadi bagian dari perkumpulan kita semua. Saling kita memaafkan dan kita bekerja kembali sebagai anak-anak Tuhan yang ditempatkan dimanapun kita berada. Saya pikir inilah isi hati saya. Terima kasih banyak kepada semua kita yang hadir hari ini, yang memberi dukungan doa topangan sampai kegiatan ini bisa berjalan dengan aman dan tentram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Andai ada hal yang kurang berkenan saya selama penyampaian saya di sini, saya mohon maaf. Terima kasih. Demikian permohonan maaf yang telah disampaikan oleh Dr. Anus Bapak Amin Jawa. Dan acara selanjutnya pernyataan penerimaan permintaan maaf. Yang saya hormati Bapak Kapolda, Bapak Lawrence, Bapak Dandi, para senior, para perwira yang saya beri satu persatu, seluruh rekan-rekan yang hadir baik dari kepolisian, dari wartawan, dari semua unsur. Saya kira saya tidak bisa berbicara banyak untuk permohonan maaf yang disampaikan oleh Bupati. Banyak hal yang masuk ke diri saya, banyak saat yang masuk ke saya. Tapi saya memilih satu ini untuk menjadi apa yang mewakili diri saya pribadi. Saya mohon maaf untuk rekan-rekan yang beragama lain. Saya akan bacakan satu cerita dari Alkitab. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, lalu berkata, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon padaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya pada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutang. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masih tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Cerita ini sudah mewakili semua dalam diri saya. Saya siapkan tulisannya Bapak Abang Joko. Ini asal dari saya menerima permohonan maaf Bapak, karena saya juga orang yang sudah ditebus dan saya harus mengampuni orang yang bersalah pada saya.
Saya Kolonel SPL Immanuel Yoram Silop Korem 161 dengan tulus menerima permohonan maaf dari Bapak Aman juga. Semoga proses yang sudah kita alami bersama ini dapat menjadi pelajaran dan pengalaman yang memberikan manfaat bagi kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengadaan kita untuk melayani masyarakat. Terima kasih. Demikian acara dilanjutkan dengan penandatanganan surat pernyataan oleh Bupati Alor. Kita berharap kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga khususnya buat Bapak dan bagi kita semua, karena pasti tidak luput ya. Tadi Bapak sudah mengakui kesalahannya dan itu menjadi poin penting bagi kami juga. Dan selanjutnya proses yang selanjutnya nanti mungkin pihak kepolisian akan mengatur bagaimana hal ini ya ditindaklanjuti ya. Nanti kami tentunya sudah memahami prosedur hukumnya sehingga sesuai dengan permohonan maaf pribadi Bapak Aman Jogo pada Pak Dion dan sudah diterima, ada langkah-langkah selanjutnya apa yang akan dilakukan. Kami TNI berterima kasih karena jiwa besar Pak Aman Jogo sudah ditunjukkan ya. Itu yang terpenting. Karena seorang pemimpin harus punya 1% lah dalam dirinya untuk bisa mengakui kesalahannya. Yang paling sulit adalah memang mengakui kesalahan, dan hal ini bisa ditunjukkan oleh Bapak. Oleh sebab itu kami sangat menghargai dengan harapan-harapan tadi kami mohon supaya diperhatikan. Itu saja mungkin yang perlu kami sampaikan kepada seluruh hadirin dan media supaya mengetahui, karena paling penting adalah bukan permasalahan ininya, tetapi bagaimana ke depan pembangunan di NTT ini khususnya di Kabupaten Alor dapat berjalan dengan baik, ada sinergitas yang ditunjukkan oleh seluruh unsur pimpinan dan masyarakat Alor bersama TNI dan kepolisian dalam hal ini, termasuk kepada tugas TNI mendukung operasi militer selain perang, yaitu mendukung pemerintah daerah dalam mengatasi kesulitan masyarakat sekelilingnya. Demikian mungkin yang perlu kami sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan kami mohon maaf, dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih. Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kasih untuk sambutannya. Acara selanjutnya kita masuk dalam acara konferensi. Jalan di waktu di apa sudah diterbangkan, lokasinya kan sudah dicacah. Jadi sistem penarikannya seperti apa? Oh, baik. Dalam hal ini kami dari Korem tentunya untuk proses selanjutnya kami serahkan ke pihak kepolisian. Tapi niat baik ini harus menjadi satu catatan yang tadi saya sampaikan dalam sambutan saya, bahwa kita akan berpikir jauh ke depan ya. Pengentasan masalah hukum menjadi domain dari pihak kepolisian. Apakah nanti bisa proses ini lanjut kepada mediasi yang diharapkan dan sebagainya. Tetapi bagi kami menjadi penting adalah Pak Bupati sudah punya kerendahan hati untuk memohon maaf, dan beliau punya tanggung jawab besar untuk memimpin daerahnya, sehingga perlu sinergitas yang lebih baik lagi. Kita tahu permasalahan kan masih pada seputaran permasalahan COVID, permasalahan pengentasan kemiskinan, dan itu perlu sinergitas, sehingga proses kepemimpinan harus terus berjalan dan perlu dukungan dari semua pihak. Harapan kami seperti itu ya. Nanti keberlanjutannya nanti tentu akan diatur oleh pihak kepolisian bagaimana. Demikian. Baik, saya
dari MOI ya Pak Amon. Saya Heri Batileo, Ketua DPW MOI NTT. Saya hanya mewakili teman-teman. Ingin bertanya Pak Amon, ini sudah menjadi persoalan hukum dan sudah dinyatakan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Tentunya ini saya lihat arahnya ke restorasi justice, perdamaian. Nah, apakah ada sesuatu antara Pak Amon dan Pak Dion? Mungkin ada pemberian, karena ini pernyataan Pak Amon melalui ITE ya, dari KUHP ke ITE, ini sudah menyerang secara pribadi. Mungkin ada sesuatu dengan Pak Dion sebagai korban. Ya, kita lihat kalau memang ini persoalan tidak bisa diukur dengan uang. Tapi apa kompensasi nih untuk menuju satu perdamaian? Karena kita lihat sudah terbuka dari pihak TNI untuk menerima permohonan maaf dari Pak Amon. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi mendasari apa yang tadi Pak Kasrem bilang. Lalu yang kedua apa yang ditanyakan oleh teman-teman wartawan media. Tadi Pak Dion punya firman itu saya kira sudah bisa menjawab semua. Kan begitu. Jadi tidak bisa kita namanya serentak, ada yang masuk pada pribadi, ada yang masuk pada dinas. Tentu yang ada ini kan Pak Kasrem ada di sini, saya ada di sini, kan begitu persoalan ini. Nah lalulah Pak Dion buka hati, saya buka hati, lalu saya mohon maaf, tadi sudah selesai, penerimaan maaf sudah selesai, tadi sudah penandatangan. Saya pikir itu. Nah sehingga kalau sudah masuk pada IT dan macam-macam itu sudah saya tidak terlalu ikuti hal-hal yang begitu lagi, karena saya kurang begitu paham itu jujur itu saya tahu itu, jadi saya tidak terlalu ikuti. Tapi yang jelas itu apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kasrem tadi, Om Dion tadi sudah buka hati dengan firman, saya juga sudah, dan saya mohon maaf bahwa saya yang bersalah sudah, sebagai orang yang dituakan saya bersalah, ya sudah selesai itu saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin yang lain mau tanya saya. Pak Kasrem, mungkin laporannya akan dicabut atau tidak di Polda nanti? Baik, nanti akan dibicarakan di tingkat pimpinan, sehingga nanti kami akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Tapi poinnya adalah kami ingin semua berjalan dengan baik, termasuk kelancaran pembangunan tadi yang sampaikan menjadi kapasitas yang lebih besar untuk kita pikirkan ke depan. Demikian. Terima kasih. Oke. Baik.